berikan. Di sini saya akan bersama dengan Bapak Steven dari Ovon untuk memberikan webinar mengenai Font Cloud System yang akan sebentar lagi akan disampaikan oleh Bro Steven. Hanya mungkin Bapak Ibu juga baru pertama kali juga mungkin mengenal VB Cloud, maka saya akan memberikan kita akan mulai untuk webinarnya. Oke, baik Pak Steven, boleh dibantu untuk next slide. Oke, baik, VB Cloud sendiri adalah cloud solution provider terdepan di Indonesia sejak tahun 2014, di mana fokus kita dan komitmen kita hanya satu, yaitu memberi cloud teknologi supaya klien kita bisa merasakan benefit dari cloud itu. Di mana kita pun juga mendapatkan penghargaan tertinggi kita, yaitu Partner of the Year dari Microsoft juga tahun 2019. Dan di tahun ini kita juga berfokus juga untuk menambah platform kita, sehingga kita juga ada multi-cloud, di mana kita selain ada Microsoft, ada juga beberapa public cloud platform lainnya, yang nanti bila Bapak Ibu tertarik bisa diskusi lanjut dengan kita. Dengan itu kita expand bisnis kita untuk melayani lebih dari 120 customer, juga dengan ditambah dengan ISO 27001, keunggulan kita untuk selalu menjaga data privacy dari klien kita. Dan juga yes, kita ada multi cloud connectivity gateway yang di tempat 3 titik, yaitu di NTT Next Center, di IDC Duren 3, dan juga di GTN di ya. Oke, sekarang apa yang akan kita sebenarnya VB itu memberikan service seperti apa sih? Kita terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang berhubungan dengan cloud services, anything dengan cloud teknologi, entah itu Bapak Ibu di perusahaan ingin mengganti on-premise Bapak Ibu secara keseluruhan, atau mau hybrid cloud, atau private cloud, anything kita bisa melakukannya. Dan juga tentunya dengan BCDR services untuk selalu menjaga keberlangsungan operasional dari bisnis Bapak Ibu dari gangguan-gangguan yang mungkin tidak bisa kita cegah, yaitu mungkin kebakaran atau mungkin ada mati listrik. So we can do the BCDR services. Dan juga bila Bapak Ibu di IT-nya merasa perlu ada tambahan services untuk selalu menjaga dari IT infrastructure, kita juga bisa memberikan managed service untuk perusahaan Bapak Ibu. Dan juga untuk yang terakhir ini kita juga memberikan services berupa productivity tools untuk bisa meningkatkan kolaborasi dan juga produktivitas di tempat Bapak Ibu menggunakan Microsoft 365. Ya, next. Yes, di sini kita VB Cloud sudah melayani worldwide. Jadi ada di US, ada di France, India, China, Hong Kong, Malaysia, dan juga tentunya di Indonesia. Kita sudah melayani lebih dari 120 customer kita yang tersebar di seluruh dunia. So, sesuai dengan tahun ini juga kita sudah expand ke new building yang juga memperingati untuk 6 tahun anniversary dari VB Cloud, maka kita akan memberikan solusi, another solution buat Bapak Ibu semuanya, yaitu tentang Font Cloud System. Yang sebentar lagi kita akan dengarkan dari pakarnya langsung, partner kita, partner dari VB Cloud yaitu Ovon, Bapak Steven. Dan waktu kami persilakan untuk Bapak Steven
memberikan penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto untuk perkenalannya, dan ayo teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat VB Cloud. Jadi ini saya share dulu video saya, nanti saya tutup ya pas saya sudah mulai presentasi, supaya teman-teman kenal, lihat muka saya dulu. Terima kasih kepada VB Cloud yang sudah menyelenggarakan webinar series. Ini bentuk komitmen VB Cloud sebagai sebuah organisasi yang terus mendukung transformasi digital. Dan buat saya ini kehormatan bisa sharing apa yang sedang kita kerjakan sama-sama. Jadi Ovon dan VB Cloud kita bekerja sama membuat sebuah solusi yang pastinya mendukung organisasi teman-teman semua untuk bertransformasi digital. Terutama sekarang kita dipaksa ya melakukan transformasi, dipaksa untuk bisa siap untuk melakukan bekerja dari mana saja dengan kondisi saat ini. Oke, dan saya saat ini sebagai Head of Enterprise Solution dari Ovon, di mana saya sudah dari 2017 sampai sekarang bergabung di organisasi ini. Dan kalau teman-teman mau tersambung dengan saya secara profesional, teman-teman bisa add LinkedIn saya, Stephen Galuh, dan mungkin kita bisa ngobrol atau bisa berbagi pendapat profesional atau kita bisa sharing. Dan siapa sih Ovon? Tadi sudah di-mention bahwa kami dari Ovon, kami sedang bekerja sama dengan VB Cloud. Ovon itu kalau nama PT-nya adalah PT Batam Bintan Telekomunikasi. Kami adalah operator yang menyelenggarakan telepon berbasis IP, dan kami terus mengelolanya supaya tetap relevan dan adaptif terhadap kebutuhan telekomunikasi dan pola kerja masa kini. Jadi, dan untuk supaya tetap relevan, Ovon itu kita membuat enterprise solution namanya. Jadi kami adalah divisi solusi ICT yang fokusnya adalah membantu organisasi untuk mempermudah mereka meningkatkan efektivitas komunikasi. Ya, jadi kita selalu bolak-balik dengar jargonnya adalah transformasi digital. Transformasi digital itu apa sih sebetulnya gitu ya. Jadi yang tadinya komunikasi dilakukan secara analog, secara tradisional. Nah, sekarang perlahan tapi pasti semuanya diberikan tools, diberikan kemudahan untuk bisa tersambung dan terhubung satu sama lain sehingga bisa kolaborasi. Oke. Komunikasi dan kolaborasi. Saya percaya bahwa organisasi atau sebuah perusahaan itu merupakan kumpulan individu ya atau manusia yang kita bersepakat untuk mencapai sesuatu gitu ya. Dan untuk mencapai sesuatu kita pasti butuh terus menyamakan persepsi. Dan caranya gimana? Caranya terus dengan berkomunikasi yang baik. Jadi memiliki komunikasi yang baik itu salah satu syarat supaya bisa melanjutkan ke kolaborasi yang baik gitu ya. Nah, manusia bisa terhubung satu sama lain, tadi bisa bertukar pikiran, bisa menyamakan persepsi pada saat mereka terhubung dengan komunikasi yang baik. Nah, buat saya percaya bahwa untuk sebuah komunikasi yang baik itu didukung oleh tadi orang yang mau berkomunikasi, lalu memiliki proses komunikasi yang baik di organisasi tersebut, dan ada alat komunikasi atau alat bantu atau tools komunikasi yang bisa memahami perilaku dan kebutuhan manusia gitu. Jadi kembali ya, kalau tools selalu kita ngelihat behavior-nya atau bagaimana sih manusia bisa berkomunikasi dan berkolaborasi satu sama lain, itu kita harus melihat secara perilakunya. Dan juga harus memahami bahwa manusia memiliki panca indera. Dalam dia berinteraksi pasti ada sensoriknya kan, ada sensor, ada bagaimana dia menangkap informasi. Jadi kalau saya melihat bahwa tools komunikasi saat ini itu yang jargonnya adalah unified communication ya, itu sudah meliputi komunikasi audio, komunikasi visual, dan komunikasi pengalaman, berbagi pengalaman atau berbagi data. Nah, jadi itu tadi.
kolaborasi yang baik terdiri dari 3 ya, people-nya, orangnya, prosesnya, sama tools-nya. Nah, saat ini saya nggak akan ngebahas soal orangnya, saya nggak akan ngebahas soal prosesnya, karena itu Bapak dan Ibu semua ada di organisasinya. Tapi saya akan ngebahas bagaimana tools-nya. Nah, seperti tadi judulnya adalah Your Best Cloud Business Phone System. Nah, jadi phone system, saya akan fokus kepada business phone system. Jadi kalau udah ada business phone system, pasti kita ngomong soal melakukan panggilan telepon. Nah, tagline kita hari ini akan ngebahas bagaimana kita bisa melakukan dan melakukan panggilan dan menerima panggilan telepon dari mana saja untuk siapa saja di dalam organisasi kita. Nah, jadi kata kuncinya tadi ya, berbasis cloud, terus bisa melakukan panggilan dari mana saja. Nah, kalau kita melihat di ruang kerja tradisional kita ya, mungkin kita lihat kubikel kita lihat meja kerja kita yang zaman dulu gitu ya. Saya kalau membayangkan waktu saya dulu bekerja gitu, di meja saya isinya begini nih. Ada workstation saya, ada binder-binder dokumen saya, lalu ada telepon meja yang tersambung dengan PBX di kantor. Gitu, sehingga saya pada saat saya butuh nelpon ke klien saya butuh nelpon ke rekan kerja saya yang berbeda ruangan dari saya melakukan panggilan antar extension. Kalau saya mau melakukan panggilan ke klien saya angkat telepon, saya pencet nomornya, terus tersambung. Begitu juga kalau ada panggilan masuk, dashphone-nya bunyi, lalu saya angkat dan saya terima panggilan teleponnya. Dan ini identik dengan tadi ya, ada beberapa tools yang harus ada di meja saya untuk saya bisa bekerja dengan baik. Nah, tadi kalau saya ngomong soal tools-nya gitu ya, pada saat tadi ada di meja kerja saya ada telepon kantor yang tersambung dengan PBX kantor, kurang lebih itu konteksnya seperti ini. Kalau kita tarik ke belakang ke infrastrukturnya. Di infrastrukturnya itu ada 3 komponen dasar. Yang satu adalah ada kliennya, ada telepon mejanya, ada extension-nya, terus ada mesin PBX-nya, gitu ya. Ada mesin PBX-nya, lalu setelah itu ada sambungan teleponnya ke operator PSTN. Bisa tersambung ke Telkom, bisa tersambung ke Indosat Phone, bisa tersambung ke Smartfren, bisa tersambung ke Ofon, gitu. Nah, ini menjadi sebuah komponen wajib yang harus ada. Bagaimana orang bisa berkomunikasi pada saat di kantor. Dan kalau teman-teman lihat, dulu identik dengan bahwa telepon kantor itu nggak bisa kemana-mana ya, harus ada di kantor gitu ya. Harus ada ada desk phone yang ditaruh di kubikel kita, sehingga untuk menelpon ya harus angkat teleponnya gitu, harus pencetnya dari situ. Sedangkan kalau kita mau berkomunikasi dengan kantor cabang gitu ya, mungkin di kantor cabang kita atau di kantor representatif kita juga punya satu sistem lagi seperti ini, yang dimana kita menelponnya sudah tersambung dengan PSTN terlebih dahulu, atau mungkin sudah punya jaringan private seperti pakai VPN sehingga bisa menelpon antar cabang dengan dalam satu extension karena PBX-nya disambungkan gitu. Nah, tetapi tadi ya, ada kerumitan-kerumitan yang harus dihadapi, ada tantangan yang harus dihadapi. Oke. Nah, tantangannya zaman sekarang, terutama sudah ada teman-teman aware ada VB Cloud yang sekarang sudah menginisiasi, VB adalah salah satu yang membantu melakukan transformasi bahwa semua infrastruktur itu bisa loh ditaruh di cloud gitu. Dan kita bayangin bahwa tadi dengan kondisi saat ini ya, dengan bahwa mobilitas menjadi kebutuhan yang mendasar, terus ada work from home, ada yang work from office, ada yang work from anywhere gitu ya. Akhirnya tantangannya adalah bagaimana semua orang yang di dalam satu organisasi ini pada saat bekerja dia bisa tetap mendapatkan full features dari fasilitas kantor. Gitu. Salah satunya fasilitas kantor adalah PBX kantor atau phone sistemnya kantor gitu. Jadi
Saya bilang di sini judulnya adalah gimana caranya kita ngebawa infrastruktur voice itu ke cloud, gitu. Dan tadi kalau misalnya dengan kondisi saat ini tantangannya adalah gimana organisasi yang tadinya kita terbatas dengan ruangan kantor, terbatas dengan gedung kantor, sekarang tidak lagi dibatasi. Jadi semua anggota tim member kita bisa bekerja dari mana saja dan tetap produktif dan tetap bisa tersambung dengan infrastruktur kantor. Nah, terutama tadi ya, pada saat kondisi pandemi, di mana kantor-kantor kita yang di gedung CBD ataupun di gedung perkantoran itu mungkin dibatasi operasionalnya. Tantangannya sehingga teman-teman harus bisa bekerja dari mana saja tanpa harus masuk ke kantor. Jadi, terus kita tantangan selanjutnya adalah gimana tetap mudah nih. Gimana tetap mudah supaya teman-teman bisa tetap mengakses infrastruktur kantor, apa yang ada di kantor, tanpa kerumitan. Dan begitu juga mendapatkan best value for money. Jadi kalau best value for money artinya nilai yang kita investasikan atau nilai yang kita bayarkan itu sesuai dengan manfaat yang kita dapatkan. Jadi saya nggak bilang murah ya, tapi saya bilang ini worth it gitu. Value sebanding dengan cost yang kita keluarkan. Nah, dengan cloud, kita juga bisa melakukan atau memilih, ada istilahnya pay as you grow, gitu. Jadi pada saat kita memilih untuk mengimplementasikan untuk 10 karyawan kita, ya kita bayarnya 10. Pada saat kita memilih untuk mengimplementasikan untuk lebih banyak lagi, maka kita akan ya sesuai dengan value yang kita bayarkan gitu ya. Berapa banyak yang harus kita investasikan sesuai, dan kita bisa memilih dan kita bisa bayarnya sesuai dengan size yang kita miliki. Nah, juga enaknya adalah kita bisa pilih servisnya. Servisnya kita mau pakai ya kita aktifkan dan kita bayar. Kalau kita tidak perlukan, kita bisa nonaktifkan. Itu keuntungannya dari cloud. Nah, tadi kalau teman-teman lihat ada ruang kerja tradisional, sekarang ada ruang kerja modern. Ruang kerja modern, saya kalau sekarang lihat meja kerja saya, mungkin cuma adanya satu laptop, gitu ya. Satu laptop, di sebelah saya ada satu gadget. Mungkin ada satu smartphone saya atau 2 smartphone saya, dan saya sudah bisa bekerja. Saya bisa mengakses dokumen saya bisa mengakses kalender saya juga bisa menelpon dan ditelepon dari nomor PSTN ataupun dari nomor seluler klien saya, dan saya dari laptop saya bisa ngangkat extension kantor saya atau menelpon dengan extension kantor saya. Itu memungkinkan dengan Microsoft 365. Saya bukan jualan Microsoft 365, tapi kebetulan teman-teman VB Cloud, kalau memang teman-teman membutuhkan Microsoft 365, bisa ngobrol sama teman-teman VB Cloud, karena di Microsoft 365 tagline-nya adalah ruang kerja modern, ada modern workspace gitu ya, workplace, di mana semua yang tadinya scattered, tersebar, ada beberapa misalnya butuh dokumen, butuh tool kolaborasi, butuh melakukan penyimpanan dokumen, butuh berkolaborasi dengan rekan kerja untuk mengedit satu dokumen, itu semua bisa dilakukan dari sini. Tetapi saya nggak akan bahas itu, saya akan bahasnya bagaimana Microsoft 365 itu bisa membuat kita mendapatkan atau mengakses infrastruktur teleponi di kantor. Dan tadi karena sudah pakai Microsoft 365 atau Microsoft Teams-nya, itu kita bisa bekerja dan memiliki fleksibilitas endpoint atau device apa yang kita mau gunakan. Baik itu ada di, kalau kita pakai PC atau pakai Mac OS, atau kita hanya mau menggunakan web browser gitu ya. Bisa juga dengan rich mobile clients ya, kalau iOS atau Android, berbasis iOS, Android atau Nokia phone dan segala macamnya, selama itu didukung itu bisa. Dan kalau memang teman-teman ada yang masih terbatas dengan ruangan kantor, artinya harus tetap bekerja di belakang meja, mungkin untuk beberapa orang ya, yang memang seperti mungkin organisasi tetap masih membutuhkan resepsionis, organisasi masih membutuhkan orang admin yang bekerja di kantor, dan mereka tetap harus station di satu meja,
tetap ada pilihannya untuk mengakses Microsoft Teams ini dari Desk Phone. Nah, sebetulnya apa sih bedanya Microsoft Teams yang dilengkapi dengan phone system ini dengan PBX? Bedanya adalah tadi, karena infrastrukturnya sudah kita taruh di cloud artinya selama kita ada jaringan data, kita bisa mengakses tadi cloud-nya atau phone system-nya atau PBX-nya. Jadi tidak ada lagi batasan lokasi, tidak ada lagi batasan bahwa kita harus terikat duduk di belakang meja di satu gedung yang punya infrastruktur jaringan gitu ya, tetapi bisa selama ada dapat connectivity, dapat koneksi internet gitu ya, kita bisa tersambung dengan PBX kantor. Nah, sebetulnya kalau kita bongkar lebih jauh, ini sorry agak teknis, tetapi saya nggak akan lama-lama di sini. Mungkin buat teman-teman IT atau teman-teman yang concern mengenai teknologinya atau mengenai teknisnya, sebetulnya kayak begini. Bagaimana Microsoft 365 atau phone systemnya Microsoft ini bisa tersambung dengan jaringan PSTN seperti PBX pada umumnya. Dia ada satu yang namanya Certified Session Border Controller, sehingga memungkinkan PSTN itu tersambung trankingnya atau DID-nya ataupun sambungan teleponnya tersambung, itu istilahnya adalah direct routing gitu ya. Microsoft menyediakan kalau teman-teman cari keywordnya gitu, Microsoft Direct Routing, Microsoft 365 Direct Routing atau phone system, maka akan ada penjelasannya lebih detail bagaimana Microsoft Teams itu bisa tersambung dengan PSTN dan bisa menjadi sebuah PBX enterprise untuk organisasi atau kantor teman-teman yang sudah menggunakan Microsoft 365. Ini saya mau kasih demo bagaimana kita bisa melakukan panggilan keluar. Ya, kalau misalnya teman-teman aware bahwa kalau dari kita pakai Microsoft Teams, kita bisa nelpon ke sesama teman yang sudah pakai Microsoft Teams di dalam satu organisasi, gitu ya. Bisa juga kita mengundang orang lain di luar organisasi kita untuk melakukan panggilan audio, gitu ya, panggilan telepon, tetapi sesama aplikasi Microsoft Teams. Nah, tetapi saya mau menunjukkan bagaimana Microsoft Teams ini bisa melakukan panggilan keluar daripada jaringan Microsoft Teams-nya. Ini contohnya ya, saya mau ngasih contoh, saya lagi kerja, terus saya mau lapar gitu dan mendekati makan siang, saya mau nelpon ke McDonald, 14045 ya, kalau nggak salah. Saya play ya, saya melakukan panggilan keluar. Di sini terdial 14045. Terus ada IVR-nya yang menjawab. Ada IVR yang menjawab bahwa terima kasih sudah menghubungi ini, tekan 1 untuk apa gitu ya. Nah, jadi pada saat ada IVR-nya juga saya bisa memasukkan responnya. Gitu. Jadi bayangin saya bisa menelpon dari aplikasi Microsoft Teams saya keluar dari jaringan Microsoft Teams. Artinya saya bisa nelpon ke nomor selularnya customer saya bisa nelpon ke rumah saya gitu ya kalau mereka nggak punya Microsoft Teams, atau saya punya atau bisa nelpon ke nomor selularnya siapapun gitu. Saya apalagi nelpon ke McDonald aja bisa, apalagi nelpon ke klien gitu ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kalau saya lagi bekerja gitu ya, terus ada telepon masuk ke extension kantor saya. Jadi ya misalnya saya punya nomor telepon kantor 39700001. Setelah ada telepon masuk ke nomor kantor saya, terus ada yang mendial untuk mau ngomong sama saya di extension saya. Maka yang saya lakukan adalah seperti ini. Akan muncul di layar saya, oh ada telepon masuk nih dari DID sekian. Saya tinggal angkat. Ya,
Jadi panggilan tadi dari luar bisa reach ke saya, bisa mencapai ke saya, bisa masuk ke extension saya yang saya angkatnya dari Microsoft Teams. Tidak lagi saya harus angkat dari meja saya, desk phone di meja saya, gitu. Sehingga saya tadi bisa bekerja di mana saja, tapi saya tetap mendapat akses ke PBX atau infrastrukturnya kantor. Oke, nah kata kuncinya tadi dengan kita berkomunikasi dan berkolaborasi dengan satu platform saja. Di satu platform itu sudah ada telefoninya, sudah ada dokumen manajemennya, dan sudah ada macam-macamnya di situ ya. Dan jadi lebih mudah buat kita dan sudah dipastikan handal karena apa? Karena dapat dukungan teknis yang berpengalaman dari kita nih. Dari Microsoft sendiri, mereka secara serius mengembangkan Microsoft Teams ini dan untuk menjadi tools kolaborasi, collaboration hub ya bahasanya mereka. Dan VB Cloud juga udah berusia 6 tahun dan serius banget di bidang cloud gitu ya. Dan Ovon kami juga memang serius sekali memang di bidang teleponi, solusi teleponi. Jadi dengan pengalaman VB dan pengalaman Ovon, kami percaya bahwa kami bisa memberikan solusi yang terbaik. Apalagi VB kemarin di tahun 2019 sebagai Microsoft Partner of the Year gitu ya. Jadi memang itu membuktikan keseriusan VB Cloud dalam berfungsi secara profesional sebagai cloud service provider gitu. Jadi kalau bahasa bercandaannya, kalau buat bisnis kita jangan coba-coba lah ya, cari yang profesional aja gitu. Nah, tadi kan kalau kita Microsoft Teams gitu ya. Microsoft Teams itu mungkin buat teman-teman yang sudah tahu harga licensing Microsoft-nya, harga akuisisinya gitu ya. Mungkin ada beberapa pertimbangan secara bisnis. Pertimbangannya misalnya, aduh apa iya saya harus menyediakan lisensi Microsoft yang ditambahin add-on phone system untuk semua karyawan saya gitu. Mungkin kita ada pertimbangannya apa budget gitu ya. Terus efektivitas pola kerja, apakah ia perlu semuanya dikasih lisensi Microsoft dan apakah mereka bisa semua dengan pola kerja kolaboratif ya gitu. Nah, tentu saja tidak semua organisasi atau tidak semua tim member di dalam sebuah organisasi membutuhkan tools ini secara penuh gitu ya. Nah, bisa jadi ada pertanyaan, gimana alternatifnya kalau kita sudah mengidentifikasi bahwa ada sebagian tim kerja kita yang hanya membutuhkan fitur komunikasi suara saja, seperti extension kantor. Saya nggak mau, misalnya saya nggak mau harus menginvestasikan atau membeli license Microsoft untuk teman-teman yang mungkin, let's say, tanpa merendahkan bagian tertentu, misalnya cuma bagian gudang gitu ya. Bagian gudang, bagian penjaga gudang, dia cuma butuh sesekali ditanyain, barangnya udah siap belum gitu kan. Atau post security misalnya gitu ya, ada meja security atau post security di kantor kita atau di pabrik kita, dan kita juga nggak perlu kasih mereka Microsoft Teams license kan untuk supaya bisa tersambung dengan dengan PBX kantor yang dimana kita tadinya sudah pakai Microsoft Teams gitu ya, pakai Microsoft Phone System. So bagaimana solusinya gitu? Nah, saya dari VB Cloud dan dari Ovon, kita tuh bikin package atau solution namanya VB Cloud Phone System, di mana sebetulnya kita sudah menyediakan hybrid. Jadi kalau kita sudah bisa mengidentifikasi tadi mana tim kerja yang memang membutuhkan unified communications ya, memiliki platform kerja kolaboratif, dilengkapi sampai dengan phone systemnya sehingga dia mendapatkan extension kantor. Tapi juga kita sudah mengidentifikasi juga ada bagian-bagian atau tim kerja tertentu yang hanya sebetulnya butuh voice saja gitu. Misalnya let's say tim sales yang sering melakukan canvassing, tim sales lapangan ya. Mereka bekerja secara mobile gitu. Tetapi kita butuhkan mereka hanya voice-nya saja. Mereka bisa melakukan mereka bisa ditelepon dari customer dan mereka bisa melakukan telesales gitu ya dari laptopnya, dari handphonenya, dari smartphone-nya gitu ya. Mereka hanya kita sudah mengidentifikasi atau sudah memutuskan secara bisnis bahwa mereka butuhnya voice only. Dan ada
package yang namanya VB Cloud Phone System, di mana kita sudah membundling ini menjadi sebuah sistem hybrid, di mana di dalam sebuah organisasi ada dua phone system yang sebetulnya bisa saling tersambung satu sama lain. Contohnya, saya mau langsung kasih demonya seperti ini. Bahwa misalnya dari extension yang dari Microsoft Teams mau nelpon yang ke seberangnya yang ke extension PBX-nya, Cloud PBX kita sebutnya. Oke. Iya. Tadi kalau teman-teman mungkin ada beberapa yang tidak bisa dengar suaranya, itu jadi ada extension dari ke Microsoft Teams ya dengan kepala 6 sekian extensionnya itu nelpon ke extension Cloud PBX yang ada 26 sekian. Nah, ini panggilannya terjadi di dalam sistem kita sebut on-net. Jadi Microsoft Teams tanpa harus lari ke PSTN dulu, tanpa lari ke jaringan PSTN, dia langsung nelpon di dalam sistem. Gitu. Jadi itu panggilan, kita sebutnya panggilan antar extension saja sebetulnya. Dan ada juga contohnya pada saat ada panggilan masuk ya. Jadi kalau ini dibilangnya melakukan transfer panggilan extension dari Cloud PBX ke Microsoft Teams. Misalnya ada panggilan masuk ke kantor, yang ngangkat adalah resepsionis atau yang ngangkat adalah admin kita, yang mereka terhubungnya hanya suaranya saja gitu. Bisa nggak di forward ke eksekutif level yang menggunakan Microsoft Teams? Nah, jawabannya seperti ini. Oke, jadi panggilannya ditransfer tadi ya, dan di Microsoft Teams usernya langsung bunyi, langsung pop up, dan diangkat. Oke, jadi tadi memungkinkan di dalam organisasi kita tetap secara seamless ya terjadi pada saat ada panggilan masuk tadi ke satu sistem, bisa dilempar ke Microsoft Teams extension-nya. Nah, kami percaya bahwa solusi yang baik itu harus adaptif terhadap perubahan, stabil, fleksibel, dan dapat diandalkan. Gitu. Dan kami percaya bahwa teman-teman mungkin kebutuhan setiap organisasinya akan berbeda, tergantung kultur perusahaannya, tergantung behavior ataupun tergantung juga apa yang mau dicapai gitu secara bisnis. Nah, mungkin kalau teman-teman mau baca atau cari informasi lebih jauh, apa sih yang disediakan sama Ovon dan apa yang disediakan oleh VB, bisa cari di resource-nya. Kami di Ovon ada blognya yang secara rutin kami akan update dengan solusi-solusi terkini yang relevan, termasuk salah satunya tentang hybrid phone system ini. Dan juga dari VB Cloud juga ada beberapa update informasi terkait dengan solusi-solusi yang tadi VB sudah ceritakan di awal. Kami percaya bahwa tadi ngobrol aja, kita akan pay attention atau attend to your needs, karena kami percaya bahwa solusi itu nggak ada yang satu solusi buat semuanya cocok gitu ya. Tadi pasti akan kita perlu tailor made sesuai dengan kebutuhan setiap organisasi yang mungkin sedikit berbeda. Jadi demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan atau apa, nanti silahkan disampaikan saja melalui chat, nanti kita akan bahas. Saya kembalikan ke teman-teman VB Cloud, silahkan. Baik, terima kasih Pak Steven untuk penjelasannya. So this is a new, mungkin sebelum ke spesial promo di back dulu Pak Steven. Yes, Pak. Dulu, ya di back dulu.
Kita coba jawab dulu ya, mungkin beberapa pertanyaan yang sudah lumayan banyak nih. Mungkin nanti bisa dibantu jawab ya Pak Steven. Ya, mungkin yang pertama dari Pak Novianto, apa sih bedanya produk OVON ini dengan VoIP? Apakah bisa dikolaborasikan dengan PABX existing? Jawabannya bisa. Bisa dikolaborasikan dengan PBX. Tadi dikolaborasikan dengan PBX PBX di cloud saja bisa, apalagi dijadikan atau disambungkan dengan PBX legacy ya. Bisa di on premise-nya Bapak-bapak atau di yang sudah ada existing-nya. Misalnya mau di hybrid seperti itu juga memungkinkan. Oke. Cool. Jadi tinggal ajak aja ngobrol sama VB Cloud gitu ya, atau ngobrol sama OVON. Kita akan tailor made bagaimana solusi yang maksimal buat yang optimal buat organisasi Bapak-bapak gitu. Gitu Pak. Oke, baik. Semoga menjawab. Selanjutnya ke pertanyaannya, berapa biaya pemasangan OVON dan infrastruktur apa saja sih minimal yang dibutuhkan oleh Pak Andi Pascal? Oke, sorry. Boleh diulang Pak? Sorry pertanyaannya. Iya, dari Pak Andi Pascal, berapa sih biaya untuk pemasangan OVON dan infrastruktur apa saja minimal yang dibutuhkan? Oke, yang jelas tadi pada saat kita ngomongin soal solusi cloud gitu ya, otomatis infrastruktur yang harus dipunyain adalah sambungan atau koneksi internet yang stabil, yang baik. Sehingga karena konsepnya adalah tadi infrastrukturnya ada ditaruh di cloud, kita yang harus memiliki akses untuk mengambil atau memiliki jalur untuk mengakses si PBX-nya yang ada di sana gitu. Jadi tadi infrastruktur utama yang harus dimiliki adalah koneksi atau jaringan internet yang stabil. Kalau harga akuisisinya kita ngobrolin aja, jadi bisa tanya ke teman-teman VB Cloud. Apalagi ada harga paket spesial tadi ya dari VB yang nanti akan disampaikan setelah ini. Mungkin itu sangat menarik sih buat bapak-bapak nantinya untuk pelajari lebih jauh. Yes, betul. Kita sengaja sembunyikan dulu nih harga spesialnya nih. Kita jawab pertanyaan dulu. Oke. Ya, next untuk dari Bapak Dewa Gede Sutrisna. Apakah dengan existing PABX yang masih analog bisa diintegrasikan dengan teknologi OVON ini? Sepertinya bisa ya. Ya, betul sekali. Jawabannya bisa, tetapi nanti ada voice gateway yang kita harus pasang di tengahnya ya untuk menjembatani kedua sistem. Tadi kan berarti ada analog to SIP ya, harus ada kita konversi gitu supaya bisa ngobrol satu sama lain. Jadi jawabannya bisa, tetapi kita harus lakukan assessment lebih jauh. Oke, betul. Oke, next question dari Bapak Ahmad Susani. Saat ini kami memakai VoIP Box yang diintegrasikan dengan PABX Panasonic tipe TDA 200. Ya. Pertanyaannya, untuk implementasi OVON ini apakah harus ganti perangkat existing yang ada atau bisa di-combine? Lalu yang kedua, benefit apa yang didapat dengan implementasi OVON ini? Iya. Jadi, ini pertanyaannya saya jadi ingat pertanyaan pertama tadi ada yang nanya soal bedanya OVON dengan VoIP yang ada. VoIP it's about teknologinya kan, teknologi suaranya, bagaimana kita berkomunikasinya gitu. Jadi VoIP itu adalah protokolnya. Dan sekarang pada saat sudah berbasis IP, tadi OVON menyebutkan bahwa OVON sudah berbasis IP, sehingga yes, semua yang lewat itu adalah sebetulnya VoIP gitu. Cuma kami sebagai operator berlisensi resmi gitu ya, yang secara positioning kami menyelenggarakan layanan berbasis layanan teleponi dasar berbasis IP yang tadi dilengkapi dengan berbagai macam teknologi terkini untuk supaya bisa mengaksesnya dengan mudah. Salah satunya kita menyediakan tadi ada Cloud PBX-nya, ada yang kita kerjasamakan sama VB Cloud sekarang, bagaimana Microsoft Teams juga bisa tersambung dengan jaringan telepon gitu ya. Nah, kalau tadi breaker box itu dan Panasonic itu adalah perangkat seperti perangkat PBX-nya.
Jadi seperti saya menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, apakah bisa menyambungkan breaker box ini dengan Panasonic, dengan jaringannya Ovon? Yes, memungkinkan. Jadi tinggal tadi ada perangkat yang harus kita pasang kalau memang belum berbasis IP, tetapi kalau sudah berbasis IP, mungkin sesederhana tinggal menyambungkan SIP trunk-nya atau menyambungkan dengan session border controller yang memang digunakan sebagai penterjemah atau penyambung ya, dua sistem yang berbeda supaya bisa ngobrol satu sama lain gitu. Nah, kalau benefitnya apa yang didapat dengan implementasi Ovon? Nomor satu, pastinya mudah, simple, karena sudah berbasis IP, menyambungkannya dengan IP, terus scalable, ya, jadi atau pay as you grow, jadi pada saat memang tentu saja ada paket minimumnya, ya, nanti dari teman-teman VB juga akan ceritakan bagaimana paketnya, tetap ada paket minimumnya, tetapi bisa diimplementasikan atau diadopsi dari jumlah yang menurut saya cukup masuk akal buat organisasi terutama startup atau SMB gitu ya yang ukurannya masih kecil dan terus berkembang. Itu mungkin jawaban dari saya seperti itu dulu, Pak Toto. Baik, terima kasih Pak Sifan. Mungkin sembari ini bisa juga sembari paralel Bapak Ibu bisa mengisi feedback form, di mana di situ akan ada pertanyaan apakah Bapak Ibu berkenan bila dihubungi oleh tim VB Cloud ataupun Ovon untuk nanti kita diskusi lebih lanjut terkait dengan solusi PLBX ini. Mungkin bila jawabannya terlalu singkat ya karena kita juga terima dengan waktu, ingin diskusi lebih lanjut lagi bisa diisi di feedback form nanti kita akan hubungi juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak David Sadeli. Oh, ini terkait dengan biaya konvensional bila telepon internasional. Yes. Oke. Nah, jawabannya adalah tadi karena kita menyambungkan sistem ini dengan SIP trunk atau jaringan PSTN, kami ada tarif normalnya sebetulnya, ada tabel tarifnya seperti Telkom gitu ya. Ada tarif lokal, ada tarif SLJJ, ada tarif ke nomor selular, ada tarif juga ke SLI. Nah, tarif SLI-nya, tarif telepon ke internasionalnya pada saat kita melakukan panggilan SLI, itu kita bekerja sama dengan dua penyedia gerbang internasional SGI, itu ada Indosat dan Telkom Internasional. Jadi tetap dengan kode akses 007 atau 01017 atau 001 atau 01016. Jadi tarif konvensional, tarif yang sama dengan penyedia itu. Kecuali nanti ada juga pilihan tarif murah dengan kode akses yang punyanya Ovon. Nanti untuk tabel tarifnya bisa ngobrol, bisa kontak, kita bisa share ke bapak-bapak atau bapak ibu untuk tabel tarifnya yang kompetitif gitu. Oke, baik Pak Steven, terima kasih. Dan juga lanjut dari Bapak Jasa Widya, ini bandwidth, jadi minimal bandwidth bila kita di luar, dan juga apakah terpengaruh bila jaringan internet kita buruk atau di daerah yang minim jaringan. Yes. Nah, ini unfortunately gitu jawabannya, karena kita berbasis cloud, artinya semua bergantung sekali sama koneksi internet yang stabil. Kalau saya boleh berbagi pengalaman sedikit bahwa internet itu sekarang sebetulnya untuk suara ya, apalagi sebetulnya butuhnya bandwidth-nya tidak terlalu besar, tetapi membutuhkan bandwidth yang stabil gitu ya. Kalau misalnya hanya suara saja, itu sebetulnya hanya 100 kbps saja cukup, atau kurang lebih, oke, anggap aja kalau 100 kbps terlalu kecil gitu ya. Anggap aja gini, bandwidth 1 mega asal stabil, tidak putus-putus, latensinya stabil, itu maka akan kualitasnya akan baik gitu. Nah, kalau misalnya Bapak butuh di-assess lebih jauh ya, ini misalnya gini, ini saya internetnya begini, kira-kira bakal bagus nggak ya? Ngobrol aja sama VB, ngobrol sama Ovon, nanti kita akan bantuin assess. Gitu. Kita akan bantuin ngecek apakah internetnya bisa dipakai dengan baik atau tidak gitu. Baik, kalau begitu itu pun juga sekaligus menjawab pertanyaan juga dari Bapak Ahmad Rifai ya, menjaga kualitas layanan telepon. Oke, betul. Lalu Bapak Jasa Widya juga untuk traffic data atau keluar yang masuk
telepon melalui Teams, apakah dihitung juga sebagai as you go di inbound dan outbound-nya? Nah, kalau telepon yang melalui Teams ini pada saat memang nelponnya ke luar atau tadi ya dari demonya kan saya nelpon ke nomor selular atau nelpon ke nomor 14045-nya McDonald, itu maka sebetulnya akan dikenakan tarif normal gitu. Nah, tapi kalau yang di-charge hanya outbound call-nya saja, outbound. Tapi kalau inbound itu tidak di-charge. Jadi tadi seperti telepon pada umumnya lah, telepon pada umumnya. Jadi pada saat kita melakukan panggilan keluar ya ada charging-nya. Kecuali melakukan panggilan Teams to Teams atau Teams to Cloud PBX tadi. Teams to Cloud PBX atau Cloud PBX to Teams yang di dalam satu hybrid VB Cloud Phone System tadi itu tidak dikenakan biaya karena masih panggilan dalam satu jaringan gitu, panggilan on-net gitu. Kalau kurang jelas, mungkin nanti kita bisa arrange waktu untuk ngobrol lebih jauh, Pak Jasa Widya. Yes, exactly. Dan juga untuk Bapak Ahmad Rifai juga untuk pada hitungan billing, customer juga nanti mungkin akan diskusi langsung saja ya, Yes, untuk yang perhitungan billingnya. Betul. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Budi Hartanto nih. Pak Budi info bahwa sudah ada PBX system. Lalu apa sih yang perlu disiapkan juga untuk diintegrasikan dengan Microsoft Teams, dan juga beliau juga sudah memakai jasa nih pihak ketiga untuk pemangkasan biaya telepon yang katanya lebih murah nih dari Telkom. Apakah Ofon juga bisa memberikan penghematan? Nah, seperti ini yang menarik nih, Pak. Steven, silakan Pak. Betul. Nah, memang kata-kata penghematan ini seringkali jadi bumerang nih buat service provider. Nah, jadi gini, kalau kami melihat bahwa penghematan itu bisa dilakukan tidak secara direct dari biaya teleponnya saja, tetapi harus dari kita melakukan analisa lebih dalam bahwa biaya telepon atau biaya komunikasi kita itu sebetulnya besarnya di mana sih gitu ya. Nah, saya pernah membantu beberapa organisasi untuk menganalisa biaya teleponnya. Pada saat dibongkar lebih jauh, mereka punya kantor cabang gitu ya. Mereka punya kantor cabang, ternyata punya kantor cabang, punya sales, punya tim teknisi yang bergerak secara mobile gitu. Sehingga dari kantor itu, dari telepon kantor itu banyak sekali sebetulnya nelponnya ke orang-orangnya mereka sendiri gitu. Baik ke tim sales yang lagi mobile, baik itu nelponnya ke kantor cabang tapi secara off-net gitu ya. Kantor cabang misalnya kantor cabangnya ada di Surabaya, kantor pusatnya di Jakarta. Dia nelpon ke Surabaya, pakainya nelponnya ke nomor PSTN to PSTN kantor yang di Surabaya. Jadi kenanya off-net gitu. Nah, setelah di breakdown, ternyata dengan mengimplementasikan cloud solution atau cloud phone system, tadi beberapa kantor cabang dan beberapa sales atau beberapa teknisi yang bergerak tadi itu bisa dioptimalkan dengan menggunakan mobile extension tadi, karena extensionnya bisa dipasang di smartphone dengan aplikasi gitu ya. Artinya nanti semua panggilan itu terjadi adalah on system atau on-net. Panggilan ke kantor cabangnya on-net, panggilan ke orang-orang yang sedang bergerak di lapangan itu on-net gitu ya, sehingga akhirnya biayanya secara tidak langsung akan reduce tuh langsung gitu. Nah, jadi mungkin kalau saya mau lebih panjang lagi diskusinya, kita akan bantuin coba lihat breakdown-nya gitu soal biaya ya. Nah, cuma tadi yang pertanyaan pertama menggunakan NEC sebagai PABX system untuk dipersiapkan untuk bisa diintegrasikan dengan Microsoft Teams. Yes, jawabannya bisa. Seperti tadi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, nanti ada voice gateway yang harus dipasang untuk menjembatani supaya tadi NEC PBX sistemnya bisa tersambung dengan Microsoft Teams. Jadi buat organisasi yang masih mau mempertahankan investasi ataupun tadi infrastruktur lamanya, tidak harus langsung di-scrap gitu. Kita bisa melakukan secara bertahap gitu. Terus ketiga, existing licensing Microsoft Teams apa yang bisa dipakai? Nah, ini langsung konsultasi aja sama teman-teman di VB Cloud. Kalau untuk bisnis, license bisnis, Microsoft 365 Business dengan beberapa turunannya itu harus menambahkan license business voice gitu ya. Tetapi kalau nanti yang enterprise, ada E1 atau E3, itu harus menambahkan license namanya phone system.
Terus kalau Microsoft Enterprise E5 itu sudah include dengan lisensi phone systemnya untuk mengaktifkan. Nah, jawaban saya sesingkat itu dulu, tapi nanti kalau Pak Budi mau ngobrol lebih jauh sama teman-teman VB, silahkan Pak, untuk bagaimana mengenai masalah licensing-nya ini. Begitu Pak Toto jawaban. Baik, Pak Steven, terima kasih banyak. Jadi bagi Bapak Ibu juga yang mungkin sudah memiliki license Microsoft 365 yang ada Teams-nya, lalu mau coba diintegrasikan, free langsung diisi saja di feedback form untuk bisa diskusi lebih lanjut dengan tim kita. Kita nanti akan akses bersama apakah license tersebut tadi seperti Pak Steven sudah sampaikan perlu tambah bisnis phone systemnya atau license tertentunya, nanti kita bisa bantu bersama. Iya. Yes. Selanjutnya mungkin juga aku potong dulu mungkin kali ya. Mungkin ada teman saya nih, Pak Aldo. Pak Aldo akan coba share nih spesial package-nya apa sih dari VB Cloud ya untuk bisa membantu solusi phone system ini ke Bapak Ibu semuanya. Silakan Pak Aldo. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Toto dan Pak Steven. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya dari tim produknya VB Cloud, dari tim Business Solution, nama saya Aldo. Ya, jadi ini berhubung dengan solusi cloud phone system ini, kami ada special promo nih, ada special package. Jadi untuk sebentar lagi VB ini akan ulang tahun yang ke-6. Jadi pada tanggal 4 September. Nah, jadi untuk karena ada ulang tahun ini, kami mengadakan special promo untuk yang phone system ini. Jadi itu bisa dilihat di situ di gambarnya itu kita bisa untuk pemasangan phone system ini mulai dari 2 juta rupiah per bulan. Nah, itu kalau misalkan Bapak Ibu tertarik gitu bisa langsung itu tadi untuk form feedback-nya diisi, nanti bisa diskusi lebih lanjut dengan tim kami. Gitu. Oke, Wow. kalau oke. Berarti start only from 2 Iya, million ya, dari 2 dari 2 juta. million, dari Baik. 2 juta rupiah sudah bisa menikmati. Menarik ini. Yang layanan phone system ini yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Steven kan sangat bermanfaat kan gitu loh. Karena banyak sekali ya bisa melakukan mobilitas dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi kolaborasi bisa tetap jalan gitu. Yes. Oke, nice. Oke, baik. So, segera manfaatkan kesempatan ini Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan special package dari VB Cloud karena kita juga sedang anniversary yang ke-6. Jadi ini spesial banget package-nya sampai bulan mungkin cuma sebentar doang kali ya bulan. Cuma sebentar ya betul karena kan ya kita ulang tahun kan cuma sebentar nggak mungkin terusan kan. Ya, nah makanya juga, jadi Bapak Ibu juga kalau misalkan merasa untuk sisi nominal mau coba didiskusikan lagi atau mungkin mau coba ditanya-tanya lagi, langsung isi saja feedback form-nya, isi untuk kita bisa untuk hubungi oleh tim kita akan diskusi lebih lanjut lagi untuk Bapak Ibu ya. Oke. Ya, ditunggu ya Bapak Ibu untuk kontaknya nanti bakalan kita kontak lagi ya. Yes. Terima kasih Pak Aldo untuk informasi. Terima kasih sama-sama Pak Toto. So, kita lanjut Pak Steven untuk beberapa pertanyaan ini. Siap. Dari Pak Ahmad Rifai lagi, aspek keamanan data ya. Apakah kita bisa disadap oleh pihak yang tidak berwenang? Oh, ini tentang security juga. Bagaimana Pak Steven? Iya. Tadi kalau Pak Ahmad lihat reviewnya di awal tadi bahwa VB Cloud juga sudah mendapatkan sertifikasi 27001 ya, yang tentang keamanan informasi, keamanan sistem informasi. Itu menunjukkan bahwa VB punya komitmen yang tinggi terhadap keamanan informasi. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah dari OVON? OVON itu kan operator berlisensi resmi. Jadi kami juga pada di sistem core teleponi kami memastikan bahwa tidak bisa di-tapping atau disadap atau di bridge ya oleh pihak yang tidak berwenang gitu. Jawabannya begitu. Jadi kami dari dua organisasi ini punya komitmen yang cukup tinggi untuk mengenai masalah keamanan informasi, keamanan data dan keamanan percakapan tadi. Gitu. Itu jawabannya. Silahkan Pak Toto. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Kecuali nanti kalau ada pertanyaan lebih jauh, kita diskusi, open for discussion. Apa yang menjadi concern gitu. Oke, great. Thank you Pak Steven.
Yes. Dari Pak Alif Yusuf, apakah Microsoft Teams bisa memonitor internal atau external email exchange? Nah, ini VB Cloud kayak yang ngejawab nih Pak, bukan saya nih Pak. Karena ini udah masuk ke fitur emailnya ya Pak ya. Fitur email ya, monitor ya. Kalau untuk monitor Microsoft Teams ini nanti mungkin bisa langsung diskusikan dengan tim VB dari sisi nanti tim produk kita ya, Pak Alif ya. Baik. Ya, Saya baik Pak. Oke, dari Bapak Budi Hartanto, apakah solusi ini support multi tenant? Yes, jawabannya iya. Karena kami tadi ada session border controller ya, ada certified session border controller yang harus memenuhi standarnya si Microsoft. Dan kami Ovon itu memiliki yang multi tenant. Jadi misalnya mau mengimplementasikan untuk lebih dari satu enterprise, lebih dari satu tenant, lebih dari satu domain gitu ya. Kalau di Microsoft Teams itu bisa Pak, tinggal ngobrol aja sama kami. Kita akan assessment lebih jauh tentang kebutuhan organisasinya Pak Budi. Yes, baik. Terima kasih Pak Stefan. Ini bagi Bapak Ibu, sisa waktu 4 menit lagi. Kita coba jawab sebisa kita untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Ini masih banyak nih pertanyaannya. Oke, dari Bapak Budiman juga, apakah integrasi hanya support dengan Microsoft Teams saja? Apakah atau bisa digabung dengan current IP PBX? Jawabannya bisa ya? Bisa, jawabannya. Yes. Oke. Apakah dianggap sebagai terang yang baru? Dianggap sebagai terang yang baru, iya. Jawabannya nanti kita ngelihat sih. Semua kan sebetulnya gitu, untuk antara satu sistem dengan sistem yang lain itu sebetulnya kan kita menyambungkan dengan istilahnya terang ya. Kita trunking gitu. Nah, kita nanti lihat secara teknis, aspek teknisnya seperti apa. Kalau memang harus di trunking yang baru ya kita bikin terang yang baru. Kalau enggak ya enggak gitu. Kita lihat aja nanti. Oke, baik kalau begitu. Selanjutnya, nah nomor Ovon bisa dipakai sebagai nomor WA. Oke, ini perlu saya jawab nggak Pak? Tidak, di luar konteks. Tapi kalau saya boleh jawab singkat, jawabannya itu fitur dari WhatsApp-nya. Jadi setahu saya WhatsApp for Business itu mengizinkan untuk mendaftar menggunakan nomor PSTN. Selama nomor PSTN tersebut bisa menerima panggilan masuk, karena akan diverifikasi dengan dia melakukan ada IVR, ada OTP ya, ada voice OTP yang nanti nomor tersebut akan ditelepon dan akan ada IVR yang membacakan OTP-nya. Ada 4 digit atau 6 digit angka gitu yang harus dimasukkan sebagai verifikasinya bahwa nomor tersebut betul loh nomor kamu. Gitu. Itu jadi bukan fitur Ovon-nya, tapi adalah fitur dari WhatsApp-nya yang mengizinkan untuk menggunakan nomor PSTN. Jadi bukan cuma nomor Ovon, tetapi semua nomor PSTN pada umumnya bisa seperti itu. Oke, baik. Mungkin Pak Steven bisa lihat pertanyaan juga, mungkin bisa dipilih beberapa pertanyaan yang mungkin cukup menarik, Pak Steven. Oke. Ya, mungkin kita juga waktu tinggal sedikit lagi, mungkin kita 2 pertanyaan lagi kali ya? Iya. Ya. Ini kalau pertanyaan dari Pak Budiman kayaknya teknis sekali, jadi Pak Budiman kayaknya perlu ngobrol deh. Jadi nanti ngobrolnya offline aja di luar dari webinarnya, kayaknya paham sekali mengenai beberapa jargon-jargon teknisnya sudah keluar semua gitu ya. Ini kayaknya concernnya ke integrasi dengan aplikasi, mungkin yang harus pakai API segala macam. Yes, jawabannya kita bisa diskusi Pak. Saya skip dulu, sorry Pak Budiman, saya skip. Terus Pak Zulhusni, apakah solusi Ovon kalau mau conference tidak semua daerah baik jaringannya? Oke, kalau jaringan datanya tidak baik, sepertinya harus menggunakan jaringan selular misalnya seperti itu ya. Ya nanti ada istilahnya conference bridge sebetulnya. Jadi pada saat datanya tidak baik kayak makanya kenapa salah satunya si Microsoft Teams ini bisa ada direct routing-nya itu supaya tadi pada saat ada teman-teman yang memang tidak bisa
dicapai atau tidak bisa dijangkau dengan extension karena jaringan datanya kurang baik, tetapi jaringan selularnya cukup baik, maka bisa ditelepon ke nomor selularnya dari Microsoft Teams-nya gitu. Jadi tetap bisa nyambung dengan konferensi suaranya misalnya seperti itu. Terus dari Pak Sigit ada pertanyaan, apa limitasi dari OVON ini? Saya terlalu general pertanyaannya, Pak. Mungkin Pak Sigit bisa lebih detail maksud batasannya apa, limitasinya. Nanti kita obrolin lebih jauh. Quality of service, yes. Kalau dari sisi core teleponi bisa dijaga, tetapi dari sisi, kembali lagi tadi, semua jaringan, semua sistem kami berbasis cloud, artinya sangat tergantung dengan jalur koneksi internet yang digunakan untuk mengakses ke infrastrukturnya, gitu ya. Jadi makanya carilah internet service provider yang bisa diandalkan, yang bisa diajak ngobrol untuk bisa melakukan optimalisasi. Salah satunya mungkin bisa ngobrol sama VB Cloud, mungkin karena punya sister company yang bermain di internet ya Pak ya. Jadi bisa ngajak ngobrol ke situ. Dan ini waktunya masih cukup nggak Pak? Sudah jam 11. Boleh, satu lagi mungkin dari Bapak Billy Putra Taufik nih. Oke. Boleh, satu lagi ya, terakhir ya Bapak Ibu ya. Oke. Silakan Pak. Voice gateway yang bisa terintegrasi dari vendor mana ya? Banyak. Voice gateway-nya bisa dari mana saja. Kami sudah berpengalaman menggunakan media gateway dari Grandstream pernah pakai, dari Synway kita pakai gitu ya, dari Sangoma kita pernah pakai. Jadi anything. Jadi selama memang voice gateway-nya tadi kalau untuk terhubung dengan analog kita membutuhkan FXS dan FX support-nya kayak tadi ya, tergantung dengan kebutuhannya kita butuh nyambungnya kemana. Terus selama dia sesuai dengan kebutuhan reliability dari organisasi Bapak, misalnya gitu ada standar tertentu ya, harus brand, nggak boleh brand dari Cina, harus brand dari US misalnya gitu ya. Basically itu kita bisa. SBC fungsinya untuk apa? Dari OVON juga atau dari mana? Yes, SBC-nya dari OVON. Kami menyediakan SBC on cloud gitu ya, SBC yang sudah taruh di cloud kami. Itu fungsinya untuk menjembatani atau menjadi penterjemah untuk dua sistem yang berbeda. Tadi kalau dari gambar kan ada Microsoft Teams sama Cloud PBX, itu kan kita dua sistem yang berbeda. Tetapi bagaimana mereka bisa ngomong satu sama lain, itu pakai SBC. Begitu juga dari Microsoft Teams, bagaimana bisa tersambung dengan nomor PSTN. Itu PSTN jaringan yang berbeda sama jaringan Microsoft Teams. Bagaimana mereka bisa ngomong satu sama lain, itu namanya pakai SBC. Jadi bayangin SBC itu sebagai seorang translator atau penterjemah. Kalau kita ngomong sama orang Arab dan kita nggak bisa bahasa Arab, kita butuh penterjemah yang bisa bahasa Arab dan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, itu SBC. Gitu. Minimum bandwidth internet berapa? Tadi minimumnya 100 kbps untuk satu channel voice, tetapi nggak ada sekarang yang bisa langganan cuma 100 kbps gitu ya. Jadi setahu saya minimal dedicated 2 mega kalau nggak salah gitu ya. Jadi tetapi tadi kuncinya adalah latensinya stabil, jitternya hampir tidak ada jitter gitu ya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk supaya komunikasi data, terutama real time protokol itu bisa baik, bisa bagus. Nah, oke, cukup dari saya. Baik, tadi sempat terputus mungkin koneksi kita juga. Baik, kalau begitu terima kasih untuk partisipasi dan juga waktu dari Bapak Ibu semuanya. Semoga topik dari webinar kali ini bisa memberikan knowledge yang baru juga dan juga bisa memberikan alternatif nih, solution di tengah kondisi seperti ini untuk bisa lebih mengefisienkan biaya operasional khususnya dari sisi komunikasi ya, komunikasi antar tim dari Bapak Ibu juga. Baik, mohon maaf juga apabila sudah lewat dari jam 11 dan untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab, Bapak Ibu bisa isi feedback form dan bisa menjawab untuk dihubungi oleh tim kita. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu bisa kita diskusikan lebih lanjut secara offline dengan VB Cloud dan juga tim OVON. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Steven untuk waktunya dan juga dari tim OVON yang lainnya.
dan juga dari Pak Aldo juga. Terima kasih untuk terima kasih juga Pak Toto. informasi dari spesial promo. Jangan sampai kelewatan Bapak Ibu, bila tertarik bisa segera isi feedback form dan kita akan hubungi untuk spesial package ini. Oke, baik. Dan juga terakhir untuk 4 penanya dan juga yang mengisi feedback form yang beruntung, kita akan hubungi juga untuk hadiah dari kita berupa OVOCAS senilai 100.000 untuk masing-masing orang. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di VB webinar lainnya. Stay safe, stay productive, Bapak Ibu. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semuanya. Thank you all. Terima kasih.